Kalau kita punya misalkan ada dua himpunan A dan B, itu kemudian di sini ada isinya ada 1, 2, 3, katakanlah gitu. Kemudian di sini anggotanya adalah X dan Y, ya seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan ya kita hanya menghubungkan 1 dengan Y, nah seperti ini. Apakah ini sudah merupakan relasi? Ya, silakan. Iya. Iya. Oke, ini sudah merupakan relasi. Ini sudah merupakan relasi. Tapi kira-kira dia merupakan fungsi atau bukan? Bukan. Oke, jadi sehingga kalau begitu relasi, jadi hanya satu dihubungkan aja, ada aturan yang menghubungkan katakanlah 1 dengan Y saja. Ini kita sudah menyebutnya sebagai relasi antara himpunan A dan himpunan B. Nah, kalau begitu apa itu relasi? Hubungan antara Ya, anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Oke. Ada lagi dalam konteks dengan apa kita kaitkan dengan tema yang sudah kita bahas sebelumnya. Tema yang sudah kita bahas sebelumnya itu adalah apa? Produk, ya produk kartesius. Nah, apa hubungannya antara relasi dengan produk kartesius yang sudah kita bahas sebelumnya? Dan nanti kita akan bisa mendefinisikan sebuah relasi. Ya, ada? Silakan. Izin menjawab, Bapak. Ya, monggo, Siti Khalifah. Mungkin relasi itu himpunan bagian tak kosong dari hasil perkalian himpunan. Oke, ya itu. Jadi kalau itu yang kita kaitkan dengan produk kartesius, ya. Jadi kita ngerti lagi, kalau misalkan kita punya himpunan A, kemudian himpunan B, lalu kita punya satu operasi yang unik ya, antara himpunan A dan himpunan B, yang nantinya akan menghasilkan himpunan yang lain. Ya. Jadi berbeda dengan operasi apa namanya union, kemudian interseksi, ya, kemudian operasi jumlah, operasi kurang. Nah itu nanti akan menghasilkan himpunan lagi yang ada keterkaitan dengan AB. Ya. Jadi, tapi kalau misalkan perkalian himpunan atau produk, ya, jadi produk kartesius dari A cross B di sini nanti akan menghasilkan suatu himpunan, ya, suatu himpunan yang memiliki karakteristik keanggotaannya itu berbeda dengan A dan B. Ya. Jadi seperti ini, kalau A cross B maka itu adalah menghasilkan himpunan baru yang isinya adalah pasangan terurut, ya, pasangan terurut misalkan X, Y, ketika X itu elemen di A dan Y itu elemen di B. Ya, sehingga kalau untuk ini pada contoh ini maka kita akan mendapatkan himpunan dari pasangan misalkan 1X dan 1 ya, kemudian 2X 2Y dan 3X. Ya, jadi ini menghasilkan anggota merupakan pasangan terurut, ya. Jadi yang menghasilkan himpunan baru yang anggotanya adalah pasangan terurut, berbeda dengan yang union, interseksi, kemudian penjumlahan dan pengurangan itu. Ini anggotanya adalah yang sama tipenya dengan anggota-anggota di A dan B.
Oke, ya sehingga untuk cross atau perkalian himpunan ini merupakan operasi dengan memiliki suatu karakter khusus. Nah, seperti ini sehingga tadi sudah dikatakan oleh Siti Oliva benar sekali bahwa yang namanya relasi itu adalah merupakan subset tak kosong, ya. Subset tak kosong, ya. Jadi asalkan tidak kosong aja, ya, dari perkalian. Jadi relasi, ya, relasi yang membawa A ke B, ya. Jadi relasi yang membawa A ke B, ya, relasi dari A ke B, ya, itu merupakan subset, ya, yang tak kosong dari A. Ya, sehingga dengan demikian, ya asalkan ada yang tadi, sehingga kalau isinya adalah seperti contoh ini, maka relasinya itu isinya adalah ini aja, satu Y aja, seperti ini. Maka ya hanya memuat L1 elemen ini saja, satu Y, ya, satu ke Y. Nah, ini sudah merupakan sebuah relasi. Ya, jadi ini jelas ini merupakan subset yang tak kosong dari A plus. Atau mungkin bisa ditambah lagi, misalkan 2 ke X, nah ini aja. Sehingga ini merupakan suatu himpunan yang anggotanya adalah 1Y dan kemudian 2X. Dan ini pun juga merupakan subset tak kosong pada gitu, ya. Sehingga ini adalah pendefinisian awal dari sebuah relasi yang memang nanti kemudian untuk menampilkan, ya, jadi misalkan itu himpunan tak kosong. Contoh misalkan ini, jadi memang harus ada isinya, gitu ya. Jadi merupakan himpunan yang subset yang tak kosong. Katakanlah kalau misalkan di sini ada himpunan H, kemudian di sini ada himpunan K, gitu ya. Nah, himpunan H misalkan apa ya namanya? Misalkan ini isinya adalah 1, 2, 3, katakanlah gitu. Kemudian ini misalkan 45, nah, katakanlah gitu, 45. Nah, kemudian kita buat suatu aturan yang menghubungkan himpunan H dengan K, misalkan aturannya kita kasih aja aturan namanya aturan F. Ya, dengan F, misalkan ini H dengan K dengan aturan, jadi kalau misalkan X itu sama dengan Y, jika Y itu kurang dari atau X itu lebih besar dari Y. Nah, boleh. Jadi asalkan X itu lebih besar dari Y, oke, X lebih besar dari Y, maka untuk X elemen A, kemudian Y elemen K. Nah, F dengan aturan seperti ini, F aturan A kepada K dengan aturan Fx sama dengan Y, jika X itu lebih besar dari Y. Nah, kira-kira ada yang menghubungkan nggak seperti itu? Kita nggak akan menemukan di sini. Fx sama dengan Y, jika X itu lebih besar dari Y. Nah, satu mau dihubungkan, nggak ada tempat untuk menghubungkan karena satu tidak lebih besar daripada 4 atau 5. Demikian juga 2 tidak lebih besar dari 4 atau 5. Kemudian 3 juga tidak merupakan bilangan yang lebih besar dari 4. Nah, sehingga dengan demikian F yang dengan aturan seperti ini bukan merupakan relasi antara himpunan H dan K. Ya, karena tidak ada satupun, ya. Jadi karena ini merupakan himpunan kosong akhirnya. Ya, jadi F itu akan menghasilkan sebuah himpunan kosong. Jadi dengan aturan seperti ini akan menghasilkan suatu himpunan kosong yang sehingga dengan demikian
karena himpunan kosong, maka ya dia bukan merupakan sebuah relasi. Sehingga dengan demikian, enggak Mas. Sehingga dengan demikian kalau untuk himpunan, saya kira intinya adalah bahwa relasi itu adalah merupakan sebuah subset tak kosong pada produk kartesius antara dua himpunan tadi. Oke, itu pengertian dengan relasi. Nah, kemudian ada macam-macamnya relasi. Nah, yang kita kenal macam-macam relasi itu ada di, misalkan kalau kita mau menghubungkan antara suatu himpunan kepada dirinya sendiri, gitu ya. Jadi misalkan kalau kita punya apa enaknya ini, oke, himpunan dengan dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi misalkan A ini isinya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian B, A juga ya, isinya sama 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tadi dengan aturan kalau misalkan F yang tadi ya, memetakan A ke A ya, dengan aturan F ini dengan aturan Fx sama dengan Y jika X-nya lebih besar dari Y. Nah, sekarang baru ya, dia akan bisa mendapatkan ada elemennya ya, satu juga tidak lebih besar dari 1, sehingga ke 1 tidak bisa dihubungkan kemana-mana ya. Jadi kalau 2, nah 2 hanya dengan 1 ya, 3 dengan 1 dan 2. Dengan 1 dan 2. Oke, kemudian 4 dengan 1, 2, dan 3. 2, 3 ya. Lalu 5 1, 2, 3, dan 4. ya. Seperti ini. Nah, sehingga ada suatu rangkaian, sehingga dengan demikian F itu bukan merupakan himpunan kosong. Ya. Sehingga dengan demikian F itu bukan merupakan suatu subset yang tak kosong pada produk kartesius A cross A. Sehingga ini merupakan suatu relasi di dalam A itu sendiri. Jadi bisa kita pandang ini merupakan suatu relasi. Lalu ada berapa model ya, berapa tipe dari relasi yang membawa suatu himpunan ke dirinya sendiri. Oke, kita kembali lagi pada ini. Oke, di sini kita masuk sini. Ya, di relasi, kemudian nah ini Gemar. Saya kira kalau dengan sudah diberikan aturannya, maka kita akan bisa membuat ya, suatu relasi tadi. Oke, kemudian relasi biner, ya. Jadi relasi biner sebuah relasi yang didedukasikan pada himpunan A, ya, yang merupakan subset pada A cross A. Jadi relasi pada dirinya sendiri, ya, kita sebut sebagai relasi biner. Jadi misalkan dinyatakan relasi kurang dari atau lebih besar ya, 1, 2, 3, 4 sebagai pasangan terurut, kemudian bisa dinyatakan sebagai representasi grafis ya, diagram, atau juga dinyatakan sebagai matriks ya. Sehingga kalau misalkan relasi itu memetakan antara suatu himpunan dengan dirinya sendiri, maka kita akan bisa membuat suatu pemetaan seperti itu. Nah, sehingga kalau seperti ini, kalau misalkan kita nyatakan dalam grafik, ya mudah saja. Kalau misalkan ini adalah seperti ini, lalu ini adalah himpunan A, ini juga himpunan A, kemudian anggotanya misalkan yang pertama ini 1, 2, 3, kemudian di sini juga 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nih, nah maka satu nggak kemana-mana ya. Jadi satu nggak kemana-mana. Misalkan kita janjian aja ini, misalkan yang pertama ini aja yang pertama ini, kemudian yang kedua. Oke, kemudian 2 dipetakan ke 1. Nah, jadi
2 dibetakan 1. Seperti itu. Kemudian 3, nah 3 itu ke 1 dan 2. Seperti ini. Kemudian 4 ke 1, ke 2, ke 3. Oke, kemudian 5 ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Jadi kita bisa membuat suatu grafikal seperti ini. Atau bisa juga, ini operasi relasi biner ya, tadi dikatakan relasi biner. Mengapa dikatakan relasi biner? Nah ini kalau misalkan kita nyatakan dalam matriks, oke, dalam matriks, maka kita akan bisa membentuk ya matriks 5 kali 5 di sini ya. Jadi 5 kali 5. Katakanlah ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kemudian di sini ada juga 1, 2, 3, 4, 5. Ini. Nah, 1, nah ini tidak berrelasi dengan dirinya sendiri ya. Maka di sini 0. Ya, dengan 2 juga tidak, dengan 3 juga tidak, dengan 4 tidak, dengan 5 juga tidak. Kemudian 2 dengan 1, nah ini berrelasi. Ya, tapi dia tidak berrelasi dengan dirinya sendiri. Ya, ini dengan ini tidak berrelasi. Kemudian 3 dengan 1 ya, dengan 2 ya. 1, 1, 0, 0. Oke, 0, 0. Kemudian di sini 1, 1, 1, 1. 0, 0. Kemudian di sini 1, 1, 1, 1. Ya, ini mengapa relasi yang didefinisikan dalam satu himpunan yang sama atau yang menghubungkan himpunan dengan dirinya sendiri ini disebut sebagai relasi biner. Ya. Karena nanti kalau misalkan dinyatakan dalam bentuk matriks seperti ini isinya hanya 1 atau 0 saja. Ya. Jadi berrelasi atau tidak berrelasi. Nah, untuk bentuk dari matriksnya sendiri itu juga ya tergantung dengan ini dengan perjanjiannya ya. Kita seperti yang tadi di sini kita perjanjiannya yang mana yang pertama? Oke, yang pertama misalkan yang mendatar, dan yang kedua yang di atas seperti ini. Tapi kalau misalkan kita rubah, misalkan kalau grafik yang pertama yang atas, kemudian ini yang bawah, yang mendatar itu yang kedua, maka nanti bentuk grafikalnya juga berbeda. Demikian juga untuk matriknya juga gitu. Kalau misalkan kita ambil yang pertama itu yang di kolom, itu nanti akan berbeda kalau misalkan kita ambil yang pertama itu ya. Jadi tergantung dari sehingga nanti kalau misalkan kita mau mempresentasikan sesuatu, maka ya perlu ada suatu penjelasan di situ. Ya, jadi misalkan untuk himpunan yang pertama di A yang pertama, jadi walaupun sebenarnya adalah himpunan yang sama, ya, maka untuk A yang sebelah kiri itu yang mana, yang vertikal atau yang horizontal. Nah, ini sehingga dengan demikian akan bisa dipahami oleh semua dan kita perjanjian itu kita komunikasikan. Oke, berikutnya. Ya, ini tadi ya. Jadi relasi biner itulah sebuah relasi yang didefinisikan pada himpunan A, merupakan sebuah subset pada makros A. Ini tadi sudah kita konstruksikan representasi grafisnya dan juga dikonstruksikan matriks relasi itu sendiri. Sehingga akan nampak di situ ini operasi biner. Ya, jadi tes. Suara saya enggak Benar, Bapak. Oh, kedengaran tes suara saya. Oke. Enggak, karena soalnya di sini kok signalnya tidak ada hijaunya. Baik, berikutnya relasi. Kemudian, nah ini macam-macam relasi. Ini relasi yang ada di sebuah himpunan. Ya, ada refleksif. Ya, jadi refleksif. Yakni relasi yang memetakan setiap elemen X dengan dirinya sendiri, itu relasi refleksif. Kemudian
kalau relasi irefleksif, ya, jadi itu tidak ada X yang berrelasi dengan dirinya sendiri. Ya, sementara kalau misalkan, ya, jadi kalau relasi refleksif, ya, jadi tulis saja di sini biar enak. Ya, jadi kalau misalkan ya kita punya himpunan, ya, himpunan A, isinya 1, 2, 3, kemudian himpunan A juga isinya 1, 2, 3, ya, dengan diri sendiri, maka yang refleksif, ya, jadi refleksif itu yang memetakan, ya, jadi X, setiap X, ya, kepada dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan oke, 1 dengan 1 begitu, kemudian 2 dengan 2, ini ada seperti ini. Nah, kalau hanya seperti ini, maka ini bukan refleksif, ya, jadi bukan refleksif, ya. Dan juga bukan irefleksif. Mengapa? Kalau refleksif itu harus berlaku untuk semua. Ya, jadi kalau refleksif itu harus berlaku untuk semua. Jadi di sini dikatakan bahwa untuk setiap X elemen A, maka X akan berrelasi dengan X. Ya, sehingga dengan demikian harus meliputi semua, ya. Jadi harus meliputi semua anggota di dalam A, sehingga ini 3 juga harus nanti berrelasi dengan dirinya sendiri. Begitu, ya. Jadi contohnya misalkan relasi refleksif adalah misalkan tadi kalau relasinya itu tidak hanya lebih besar, tapi juga lebih besar sama dengan. Ya, jadi contohnya tadi lebih besar sama dengan itu, maka itu akan masuk pada relasi refleksif. Ya. Tapi kalau hanya lebih besar saja, ya, jadi kalau misalkan, kalau misalkan lebih besar, ya, jadi untuk hubungan lebih besar sama dengan, ya, maka 1 dengan 1, lalu 2 dengan 2, 2 dengan 1. Nah, seperti ini. Kemudian 3 dengan 3, 1, dan 3 dengan 2, nah seperti ini. Ya, maka ini adalah sebuah relasi yang refleksif. Tetapi kalau misalkan coba kalau hanya lebih besar saja, ya. Jadi kalau lebih besar saja, misalkan di sini ada A yang tadi, ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya, sehingga kalau misalkan hanya hubungan relasinya ini hanya lebih besar saja, maka berarti 1 tidak ke 1, ya. Tapi 2 hanya ke 1. 3 baru ini ke 1 dan ke 2. Nah, seperti itu. Sehingga dengan demikian ini akan menjadi irefleksif, ya, karena tidak ada X yang akan berrelasi dengan dirinya sendiri, ya. Ini sehingga yang di sini adalah relasi yang refleksif, yang di kanan adalah relasi yang irefleksif. Gitu. Nah, berikutnya relasi berikutnya adalah relasi yang simetris, ya, relasi simetris. Ya, ini jika ini kalau relasi simetris ini memang tidak harus selalu berlaku semua, ya, karena ini merupakan sebuah implikasi. Jadi jika X berrelasi dengan Y, maka akibatnya Y harus berrelasi dengan X. Nah, contoh yang di sini, ya, yang dengan lebih besar sama dengan, apalagi dengan lebih besar seperti ini, maka ini bukan merupakan sebuah relasi yang simetris. Kita lihat kenapa? Ya karena kita lihat 2 berrelasi dengan 1, tetapi 1 tidak berrelasi dengan 2. Lalu 3 berrelasi dengan 1, tapi 1 tidak berrelasi dengan 3. 3 berrelasi dengan 2, tetapi 2 tidak berrelasi dengan 3. Sehingga dia tidak simetris. Ya. Nah, kalau misalkan simetris, ya, simetris, ini misalkan kalau jadi kalau ada arah yang ke kanan, maka juga dia harus ada arah yang ke kirinya. Ya. Sehingga dengan demikian ini kita hapus saja dulu.
atau ini aja sebagai contohnya yang nama. Ini ya, sehingga kalau misalkan satu berelasi dengan ya ini dua berelasi dengan satu, ini ada ini dua berelasi dengan satu, maka ya satu harus berelasi dengan dua. Kalau tidak, maka ini bukan simetrik. Jadi simetrik, ya, kalau misalkan ada yang ini, jadi dua berelasi dengan satu ada, maka ya satu harus berelasi dengan dua. Seperti ini. Kemudian 3 dengan 1, maka 1 dengan 3 juga harus ada. Tuh. Kemudian 3 dengan 2, maka 2 dengan 1 ini juga harus ada. Jadi seperti kalau misalkan dicerminkan, nah, mereka akan identik. Itu yang namanya simetris. Oke, nah kalau yang namanya antisimetris, ya. Antisimetris itu misalkan jika X berelasi dengan Y dan Y berelasi dengan X, itu ada jika kalau misalkan keduanya sama. Kalau misalkan tidak sama, ya, maka tidak akan ada ini. Jadi contoh, ya, jadi kalau misalkan ini, ya, jadi antisimetris, ya, mereka hanya kalau seperti misalkan ini. Coba antisimetris. Oke, kalau antisimetris yang tadi seperti lebih besar sama dengan ini adalah antisimetris. Ya, ini juga merupakan antisimetris. Nah ini, nah kalau mereka tidak sama, ya mereka akan tidak ada ini. Jadi kalau misalkan mereka hanya punya implikasi X berelasi dengan Y menghasilkan Y berelasi dengan X, itu hanya jika kalau X-nya itu sama dengan Y. Ya, jadi seperti ini. Ya, jadi kalau 1 dengan 2 sama, maka akan imbang, ada 1. Tapi kalau mereka tidak sama, 2 dengan 1, ya 2 dengan 1, tapi tidak ada 1 dengan 2. Ya, ini 3 dengan 1 ada, tetapi 1 tidak ada ketiga. Itu. Kemudian 3 kedua ada, tetapi tidak ada 2 ketiga, karena mereka tidak sama. Ya, tetapi yang kalau misalkan adanya implikasi X berelasi dengan Y, maka Y berelasi dengan X, itu hanya ada kalau misalkan X dan Y-nya sama, ya 2 dengan 2 sama. Ya, maka lebih besar sama dengan tadi, ini merupakan relasi refleksif, sekaligus juga, ya, jadi ya, ini tadi adalah refleksif dimasuk, sekaligus dia juga merupakan sebuah antisimetris. Ya. Oke, kemudian adanya transitif, ya, transitif. Nah, transitif itu kalau misalkan ada hubungan antara X berelasi dengan Y dan Y berelasi dengan Z, maka X berelasi dengan Z. Nah, sekarang apakah relasi yang pertama ini, ya, apakah merupakan relasi yang transitif? Ya, Z ini. Oke, ini ada Julaikani Swati menanyakan cara membedakan refleksif dan relasi biner. Nah, relasi biner itu adalah relasi yang didefinisikan dari suatu himpunan ke dirinya sendiri. Ya, ini apa? Jadi yang kalau relasi biner itu tidak selalu, ya, tidak selalu ini ya. Jadi kalau relasi biner itu tidak selalu refleksif, ya. Tapi kalau refleksif itu pasti biner. Ya. Jadi kalau misalkan pokoknya relasi itu menghubungkan, ya. Jadi misalkan ini kelihatan ya, yang apa? Catatan saya yang di bagian bawah itu. Ya, kelihatan. Oke, ya. Jadi kalau misalkan seperti ini ya, Bapak. 1, 2, 3 gitu ya, 1, 2, 3. Kemudian
Ya nih, kalau relasi refleksif ya, jadi Pak, kalau misalkan ini antara himpunan A ke himpunan A gitu ya. Begini saja ya, tadi hanya satu aja yang direlasikan, itu sudah merupakan sebuah relasi biner ya. Karena relasi tadi menghubungkan himpunan A ke dirinya sendiri. Ya, ingat bahwa kalau relasi itu adalah sebuah apa? Subset tak kosong dari sebuah perkalian himpunan gitu ya. Jadi ini perkalian himpunan. Jadi kalau misalkan hanya 1 ke 2 saja, ini, maka oke. Jadi kalau tadi kalau kita misalkan tadi kan ini perkalian perkalian A cross A. Jadi kalau isinya itu kan A cross A-nya isinya adalah himpunan 1 dengan 1, pasangan 1, 1, 2, ya. 1, 2. Kemudian 1, 3. Oke, kemudian ada 2, 1, ya. Lalu 2, 2, ya. Kemudian 2, 3. Kemudian ada lagi 3, 1, lalu 3, 2. Mungkin ada 3, 3. Jadi karena banyak elemen dalam A itu ada 3, maka keseluruhan dari anggota A cross A itu ada 9, ya, ada 9. Nah, sementara yang di sini ya, isinya adalah relasi ini adalah relasi ya, 1, 2, yang ini hanya satu elemen saja. Nah, sehingga dengan demikian ini pun juga merupakan sebuah relasi. Dan karena relasi itu menghubungkan himpunan A dengan himpunan A, maka relasi itu kita sebut relasi biner. Nah, sementara kalau relasi yang refleksif, ini tadi, yang di atas ini, relasi yang refleksif, itu asalkan untuk semua elemen di dalam A berrelasi dengan dirinya sendiri. Ya, sehingga ini juga yang atas ini operasi relasi biner, yang bawah juga relasi biner. Ya, jadi tadi kalau misalkan kita nyatakan dalam bentuk perkalian matriks gitu ya. Jadi kita nyatakan dalam perkalian matriks, maka kita nyatakan dalam matriks, maka entry-entry-nya hanya 1 atau 0 saja. Sehingga dengan demikian itu adalah sebuah relasi biner. Nah, jadi yang atas maupun yang bawah ini adalah semuanya relasi biner. Ya, hanya saja yang di bawah ini bukan refleksif, ya, karena tidak semua elemen yang ada dalam A itu berrelasi dengan ini. Tapi kalau yang di atas, semua elemen dari A berrelasi dengan diri sendiri, ya, 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 2. Sehingga ini yang merupakan relasi refleksif. Jadi intinya relasi yang memetakan suatu himpunan dengan diri sendiri adalah relasi biner. Ya, relasi biner ada yang tadi. Jadi semua ini, ya, semua relasi yang di sini merupakan relasi biner karena ada memetakan himpunan A kepada diri sendiri. Jadi, refleksif itu juga biner, irefleksif, simetris, dan semuanya relasi biner. Jadi begitu, ya. Jadi baik atas maupun bawah sama-sama merupakan relasi biner, tetapi kalau untuk mendapatkan relasi yang refleksif itu disyaratkan bahwa setiap elemen di dalam A itu harus berrelasi dengan dirinya sendiri. Begitu, ya. Jadi ini yang mendasari. Mungkin sudah menjawab pertanyaan dari Julia Julaika? Sudah, Pak. Terima kasih. Ya. Sehingga itu yang ya, Pak Mas. Bentar. Kita lanjutkan, ya. Jadi itu ya. Jadi semua ini karena ya. Jadi semua ini sorry. Ya, jadi semua ini merupakan relasi biner. Ya. Jadi semua ini masuk pada relasi biner. Ya.
Nih, tapi relasi refleksif, relasi simetris, antisimetris, transitif, ya, semuanya ada relasi biner karena yang direlasikan adalah himpunan A ke dirinya sendiri. Tapi relasi biner belum tentu refleksif ya, seperti ini. Ya, ini yang bawah ini relasi biner, ini, tapi bukan refleksi, bukan pula simetris tidak bisa kita, ya, karena tidak juga simetris ya, karena ada 1 ke 2, tidak ada 2 ke 1. Gitu. Baik, nah itu ya. Jadi kalau relasi biner itu menyangkut ini himpunan yang dipetakan. Ternyata itu himpunan atau himpunan dengan dirinya sendiri, maka sudah langsung beberapa relasi biner. Nih, sementara kalau di dalam relasi biner itu ada macam-macam relasi biner, itu adalah refleksif, relasi irefleksif, simetris, antisimetris, dan transitif. Nah, sehingga kalau misalkan ya, ini ya, sehingga kalau misalkan sebuah relasi itu memenuhi sifat yang pertama, ketiga, dan kelima, ya. Jadi kalau misalkan ini untuk yang pertama oke, yang kemudian ketiga oke, lalu kelima oke, maka relasi yang merupakan relasi yang memenuhi relasi refleksif, relasi simetris, dan relasi transitif, ya, yang ketiga. Kelima, maka relasi ini kita sebut sebagai relasi ekivalensi. Ini jadi relasi ekivalensi. Lalu apa akibatnya suatu relasi ekivalensi? Adanya relasi ekivalensi. Ya, ini jadi sebuah relasi yang bersifat refleksif, simetris, dan transitif itu merupakan relasi disebut sebagai relasi ekivalensi. Ya, relasi ekuivalensi nanti akan memunculkan kelas-kelas ekuivalensi ya, yang kita nyatakan ya suatu kelas ya, satu kelas itu misalkan kelas X ya, makanya anggotanya tanya semua himpunan Y yang anggota A di mana Y berrelasi dengan X. Oke. Baik, saya coba masuk ke whiteboard saja supaya mudah untuk kita mendiskusikannya. Nih, jadi relasi ekivalensi, ya, jadi relasi tadi relasi biner, ya, jadi kalau sudah dikatakan relasi biner, relasi biner, oke, ya, jadi kalau misalkan kita punya relasi biner itu berarti dia adalah relasi dari A ke A, ya, dari A ke diri sendiri. Nah, relasi biner yang bersifat refleksif, kemudian simetris, lalu transitif, ya, maka kalau ketiga ini dipenuhi, maka relasi biner itu kita sebut sebagai relasi ekuivalensi. Di mana relasi ekuivalensi nanti akan menghasilkan kelas-kelas ekuivalensi. Kelas ekuivalensi. Ini. Nah, sehingga dengan demikian kelas-kelas ekuivalensi tadi adalah kelas-kelas yang saling asing, ya, sehingga ini akan menghasilkan partisi untuk himpunan A. Ya, jadi partisi untuk Oke, nah contoh, ya, jadi katakanlah kita akan membawa himpunan bilangan bulat ke himpunan bilangan bulat. Ya, jadi misalkan suatu aturan relasi R itu membawa himpunan bulat kepada himpunan bulat. Dengan aturan
Ya, dengan aturan bahwa relasi R tadi ini akan memetakan X ya kepada Y ya. Jadi Rx sama dengan Y itu jika X dan Y memiliki sisa yang sama bila dibagi 3 banyak. Ya, jadi X dan Y ini memiliki sisa yang sama bila dibagi 3. Oke. Misalkan aja apa? Kalau maka R, katakanlah kalau R berapa? Kalau R1 ini bisa ya nanti akan dipetakan ke 1 ya, sama dengan diri sendiri, atau juga bisa ke yang bila dibagi 3 sisanya sama ya. Jadi artinya sisa pembagian oleh 3 itu kalau enggak 0 atau 2. Nah, kita ingat kembali pada operasi modulus ya. Jadi operasi modulus itu ya sisa pembagian 0, 1, 2. Nah, kalau misalkan R1 ini sama dengan 1 atau juga ya 4 gitu ya. Kemudian berapa? Ada 7 ya. 7. Kemudian ada 10. Dan kalau R2 ini bisa dipetakan ke 2 sendiri, kemudian 5. Oke. Terus 8. Ya. Terus 11. Kemudian R3 0. ya 0 ya, boleh 3 sendiri, kemudian 6, 9, lalu terus 12 ya, dan seterusnya ya, semua kelipatan dari 3 ini ya. Sehingga dengan demikian akhirnya dengan aturan seperti ini kita bisa ya, jadi dengan aturan seperti ini kita akan bisa mengclustering ya, jadi membuat suatu clustering yang dimana antara cluster tadi ini saling asing satu sama lain. Jadi artinya kalau misalkan kita akan bisa dengan aturan seperti ini kita akhirnya menghasilkan ini ya, berrelasi dengan diri sendiri. Sebelum ini kita nyatakan aja apakah ini merupakan sebuah relasi ekuivalensi ya. Jadi sebelum kita masuk pada pengklasteran tadi, ini apakah ini merupakan sebuah relasi ekuivalensi dengan aturan seperti ini ya. Jadi X berrelasi dengan Y kalau X dan Y memiliki sisa yang sama bila dibagi 3 ya, dibagi sisa yang sama bagi 3, dan kita tahu tadi sisa pembagian oleh 3 itu ya kalau tidak 0, 1 atau 2. Nah, yang pertama adalah kita lihat di sini ya, kalau R1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Artinya apa? Setiap elemen, setiap anggota bilangan bulat itu pasti berrelasi dengan dirinya sendiri. Karena pasti akan memiliki, jadi untuk setiap X ya. Yang pertama, untuk setiap X elemen bilangan bulat, ya pasti X itu akan dapat dinyatakan sebagai K kali 3 atau 3 kali K ya. Karena harus perkalian dengan pembagian dengan 3. Ini dapat dinyatakan sebagai 3K yang ditambah dengan R, ya, misalkan seperti itu. Ya, ini. Maka X yang sama juga akan memiliki sisa yang sama. Ya, jadi X kalau sama ya berarti dia tetap ini akan didapatkan. Ya, sehingga dengan demikian ini untuk setiap X ini akan berrelasi dengan X. Gitu.
Nah, kemudian yang kedua, ya, sehingga dengan demikian relasi R itu adalah merupakan relasi yang simetris. Refleksif. Ya, refleksif. Dia akan memetakan setiap elemen di dalam A, di dalam himpunan bilangan bulat itu dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian untuk yang kedua, ya ini jika X berelasi dengan Y. Nah, pertanyaannya, apakah Y berelasi dengan X? Nah, kalau jika X berelasi dengan Y, maka berarti apa? X dan Y punya sisa yang sama. Jika dibagi 3. Jika dia punya sisa yang sama, jika dibagi 3. Oke, sehingga kita bisa nyatakan, katakanlah X itu dapat dinyatakan misalkan 3 kali K1 ya, ditambah dengan R. Y juga bisa dinyatakan sebagai katakanlah tidak K1, tetapi misalkan 3K2, hasil baginya beda-beda ya, tapi memiliki sisa yang sama. Ya, sisanya R ya, sama-sama R-nya. Ya, sehingga dengan demikian X ini akan berelasi dengan ini ya, dalam satu sisi ya, X ini akan berelasi dengan Y. Nah, tetapi karena sisanya sama, maka kita juga bisa menyatakan bahwa Y ini juga akan berelasi dengan X ya, sehingga dengan dua yang kenyataan ini, maka kita bisa menyatakan bahwa relasi R ini merupakan relasi yang simetris. Kemudian kalau refleksif gimana? Ya, jadi kalau refleksif, misalkan seperti ini. Jika kita punya X berelasi dengan Y, kemudian Y berelasi dengan Z. Nah, nanti pertanyaannya, ya, jadi apakah X akan berelasi dengan Z? Gitu ya. Nah, sekarang kalau X berelasi dengan Y, maka berarti ada suatu misalkan K berapa ya, jadi maka X itu dapat dinyatakan sebagai misalkan 3 kali K1 gitu ya, ditambah R ya, kemudian berelasi dengan Y, maka dia akan Y tadi dapat dinyatakan sebagai 3 dikalikan dengan K2 ditambah dengan R begitu. Nah, ini. Nah, sementara Y berelasi dengan Z. Ya, tadi ini kita sudah punya Y sama dengan 3K2 ditambah dengan R, ya, maka berelasi dengan Z, maka Z-nya juga akan bisa dinyatakan 3 dikalikan katakanlah dengan K3, ya, dari hasil bagi bisa beda, tapi tetap sisanya sama R. Ya, sehingga kalau misalkan kita lakukan ini, ya, jadi memiliki sisa yang sama, ya, jadi X dengan 3K1 ya, sisanya R, Z ya, dengan 3 dikalikan 3 sisanya R juga, maka dari sini kita akan bisa mendapatkan bahwa X itu akan berelasi dengan Z. Ya, jadi kalau X berelasi dengan Y berelasi dengan Z, maka ternyata X juga berelasi dengan Z, maka kesimpulannya adalah bahwa R ini adalah merupakan sebuah transitif. Nah, karena R yang sama itu memenuhi refleksif, kemudian simetris, dan transitif, maka kesimpulan akhirnya R ini merupakan suatu relasi ekuivalensi. Ya, jadi dia merupakan suatu relasi ekuivalensi. Nah, sehingga apa sekarang konsekuensinya kalau R itu merupakan relasi ekuivalensi? Ya, jadi apakah merupakan relasi ekuivalensi? Kalau kita melihat di sini, ya, jadi kalau mereka berelasi, ya, jadi mereka transitif, simetris. Kemudian yang utama di sini, yang transitif di sini, maka nanti mereka akan berelasi satu sama lain. X berelasi dengan Y berelasi dengan Z berelasi dengan T, nah, akan
baik akan berrelasi dengan T juga. Nah, maka relasi ini akan menghasilkan kelas-kelas ekuivalensi karena setiap elemen itu akan berada pada kelas-kelas ekuivalensi. Jadi misalkan ya ini akan menghasilkan kelas-kelas ekuivalensi. Ya. Di relasi ekuivalensi akan menghasilkan kelas-kelas ekuivalensi. Ini sudah di dalam slide sudah ada. Ya, ini yang misalkan kelas ekuivalensi X itu adalah himpunan semua elemen di dalam himpunan A tadi yang berrelasi dengan X. Gitu ya. Nah, maka kita nyatakan ini, misalkan untuk yang contoh ini, kelas-kelas ekuivalensinya misalkan kelas 0. Ya. Oke, kelas 0 isinya adalah apa saja? Yang bila dibagi dengan 3, sisanya adalah 0. Ya, pasti 0 itu sendiri. Kemudian ada 3, 6, lalu 9, lalu 12, dan seterusnya. Kemudian ke kirinya, negatif 3, negatif 6, negatif 9, negatif 12, dan seterusnya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang ini kelas 0 ada, ya, tapi 1 nggak masuk sini, ya, 1 nggak masuk sini, sehingga kita bisa bikin kelas 1. Oke, kelas 1 masuk sini. Ya, kelas 1, maka hasilnya 1 itu sendiri, kemudian 4, kemudian 7, begitu, lalu 10, lalu 13, kemudian untuk yang negatif. Negatif berarti negatif 2, ya, negatif 5, kemudian negatif 8, dan seterusnya. Oke, ya, negatif 5. Oke, ini seperti ini, ya, digeser ke kanan 1. Kemudian 1 ada di sini, tetapi 2 tidak ada. Ya, 2 tidak ada. Maka kita bisa bikin kelas 2. Jadi himpunan bilangan bulat yang bila dibagi dengan 3, sisanya 2. Yang jelas adanya 2. 5, 8, ya, 11, 14. Kemudian yang kiri ada negatif 1, ya, Negatif 4, negatif 7. ya, dan seterusnya. Oke. Kemudian 3, nah 3 sudah masuk di sini. Ya, 4 sudah ada di sini, 5 sudah ada di sini, 6 sudah ada di sini, kembali. 7 ada di sini, 8, ya, ini sudah. Berarti keseluruhan ini kalau kelas 0, kelas 1, kelas 2 ini kita gabung, maka dia akan kembali menghasilkan ini. Ya, jadi intinya akhirnya ini ada dari kelas-kelas ini akan muncul seperti ini sifat. Ya, sifatnya yang pertama. Kalau kelas 0, ya, kelas 0 diiris dengan kelas 1, diiris dengan kelas. Jadi untuk setiap ini ya, setiap pasang ya, diiris. Mengirisnya sepasang-sepasang. Kelas 0 diiris dengan kelas 1, kemudian kelas 0 diiris dengan kelas 2, ya, kemudian kelas 1 diiris dengan kelas 2, gitu. Maka semuanya ini akan menghasilkan himpunan kosong. Himpunan kosong. Artinya apa? Bahwa untuk setiap kelas yang berbeda ini akan disjoin, saling asing. Ya, jadi dia tidak memiliki elemen persekutuan, tidak ada irisannya. Ya, tetapi fakta yang kedua, kalau kelas 0 digabung dengan kelas 1, digabung dengan kelas 2, maka dia akan menghasilkan kembali bilangan bulat secara utuh. Yang tadi kita lihat di sini. Ya, ada di 0 ada 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, demikian juga untuk negatif 1 ada di sini, negatif 2 di sini, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian, kalau kelas 0, kelas 1, kelas 2 itu digabung, maka mereka akan membentuk sebuah himpunan bilangan bulat.
Nah, dua kenyataan ini yang kemudian kita sebut sebagai partisi. Ya, jadi dengan demikian himpunan semua kelas ekuivalensi tadi akan merupakan membentuk sebuah partisi. Partisi terhadap himpunan bilangan bulat. Bagaimana wujud partisinya? Nah, seperti ini. Bilangan bulat itu akan terpartisi ke dalam 3 kelas partisi. Ya, ini bilangan bulat. Jadi kelas 0, kelas 1, kelas 2, ya, dari sini dari 0, kemudian ada 3, ada 6, ya, dan seterusnya, kemudian negatif 3, negatif 6, dan seterusnya, kemudian ada 1, ada 4, ada 7, kemudian ada negatif 2, kemudian negatif 5, dan seterusnya, kemudian ada ini 2 di sini, ya. Kemudian ada 5. Ada 5 di sini, kemudian ada 8. 8. Ya, di sini ada negatif 1 disebut tadi ya, disebut negatif. Negatif 4. Ya, sehingga mereka ini partisi, ya, sehingga mereka ini saling asing, ya. Jadi saling asing. Ini kalau di sini juga saling asing, tetapi kalau mereka digabung, mereka akan kembali membentuk himpunan induknya. Itu adalah partisi. Nih, jadi sehingga ada satu partisi. Sehingga dengan demikian kita akan bisa menyatakan di sini. Jadi kita mulai dari adanya relasi ekuivalensi, ya, jadi relasi ekuivalensi ini akan menghasilkan partisi, ya, sehingga satu implikasi jika ada relasi ekuivalensi, ya, dalam sebuah himpunan itu didefinisikan suatu relasi ekuivalensi, ya, kalau ada relasi ekuivalensi maka akan ada kelas-kelas partisi, kelas-kelas ekuivalensi, kemudian ini akan sehingga dengan demikian relasi ekuivalensi ini akan mengakibatkan adanya partisi. Gitu. Ya, ini jadi relasi ekuivalensi ini akan mengakibatkan partisi. Ya, ini yang yang arah kanan. Nah, demikian juga sebaliknya. Sekarang kalau kita mulai dari partisi, maka kita nanti juga akan bisa menghasilkan sebuah relasi ekuivalensi. Contohnya ini, ya. Nih, jadi kalau kita mulai dari partisi, ya, kita mempartisi sebuah himpunan, misalkan, ya, kita punya misalkan himpunan A, isinya 1, 2, misalkan 5, jadi 5, kemudian berapa lagi enaknya ini 7, ini jadi satu partisi. Kemudian ada lagi 1, 2, 3 ada di sini, kemudian 3, 4, 4 jangan di sini, 4, 5, misalkan ini 8, 9 ada di sini. Oke, kemudian ada 4 di sini, lalu yang belum 6, belum, lalu 10. Oke, nah, seperti itu. Nah, ini merupakan sebuah partisi, ya. Jadi A misalkan anggotanya 1, 2, 3 sampai 10, kemudian kita partisi seperti ini, ya. Hasilkan sub-sub himpunan yang saling asing, tetapi kalau mereka digabung kembali itu membentuk himpunan A. Gitu. Nah, oke. Nah, kita bisa membentuk relasi di sini, ya. Kita bisa bangun ya dari partisi ini misalkan A ini kita relasikan dengan A. Ya, jadi himpunan A kita relasikan dengan himpunan A yang aturannya adalah sekelas partisi dengan. Sekelas partisi dengan. Nah, oke, sekelas partisi dengan, ya. Oke, sehingga dengan demikian kalau kita punya ini himpunan A, ini juga himpunan A, gitu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kurang panjang, ya. 6, kita hapus saja, ya.
10. Kemudian di sini juga sama, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini bisa dikecilkan. Nah. Oke, nah sehingga kalau yang namanya sekelas partisi dengan, ya maka berarti ini 1 dengan 1, ya, dengan 2, ya 1 dengan 2, kemudian ada 1 dengan 5, 1 dengan 5, ada 1 dengan 7, ya ini, kemudian 2 dengan 2 1, dengan ada 1, 2 2 dengan dengan 2, 2, 2 2 dengan dengan 5, kemudian 2 dengan 7, oke, kemudian 5 5 dengan 1, 5 dengan 2, 5 dengan 5 sendiri, 5 dengan 7. 7, Kemudian 7 dengan 1, dengan 2, kemudian dengan 5. 5, 7. Ya, sama dengan yang lainnya ya. Jadi sama dengan yang lainnya, 3 dengan 3 dan seterusnya ya. Jadi untuk yang lainnya, untuk yang ini sama. Nah, coba kita lihat di sini aja. 1 dengan 1, 2 dengan 2. Nanti juga ada 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan 6, 7 dengan 7, 8 dengan 8, 9 dengan 9, 10 dengan 10. Ya, karena itu pasti kan mereka sekelas partisi dengan dengan dirinya sendiri. Maka dengan demikian relasi R itu akan merupakan relasi yang Simetris. Apa? Kalau 1 dengan 1, 2 dengan 2, Simetris. Refleksif. Nah, lalu di sini kalau misalkan 1 berrelasi dengan 2, ternyata ada 2 berrelasi dengan 1. Kalau 2 dengan 5 ada, maka 5 berrelasi dengan 2. Lalu 2 dengan 7 ada, 7 dengan 2 juga ada. Sehingga dengan demikian nanti juga analog dengan yang lainnya, maka R adalah merupakan relasi yang simetris. Lalu kita lihat dalam satu partisi aja ini, maka kita akan lihat 1 berrelasi dengan 2, 2 berrelasi dengan 5, ternyata 1 berrelasi dengan 5. 2 berrelasi dengan 5, kemudian 5 berrelasi dengan 7, maka 2 juga berrelasi dengan 7. Ya, sehingga dengan demikian R ini merupakan suatu relasi yang transitif. Ya, sehingga dengan demikian berawal dari partisi tadi, ya, karena sudah R bersifat refleksif, simetris, transitif, maka kita akan bisa menyatakan R ini merupakan sebuah relasi yang ekivalensi. Ya, sehingga dengan demikian diawali dengan partisi, lalu nanti akan menghasilkan relasi ekivalensi, ya sehingga dengan demikian bagian yang berikutnya partisi, ya, suatu partisi terhadap sebuah himpunan ini akan menghasilkan relasi ekivalensi pada himpunan tersebut. Ya, sehingga dengan demikian yang namanya partisi dan relasi ekivalensi ini merupakan dua konsep, atau kalau kita punya sekeping mata uang, ya, maka relasi ekivalensi dan partisi itu seperti itu. Jadi kalau kita punya gambar angka, maka kalau kita punya angka, kita punya gambar, gitu ya. Jadi kalau sekeping mata uang itu ada angkanya, ada gambarnya, gitu ya. Dan itu akan terus, ya, ada angka, ada gambar, ada angka. Jadi ada partisi, ada relasi ekivalensi. Demikian juga sebaliknya tadi, relasi ekivalensi itu ada partisi. Ya, sehingga kalau misalkan dalam sebuah himpunan, ya, kita mau punya relasi biner, dan relasi biner itu tadi merupakan relasi ekivalensi, pasti di situ nanti akan ada terjadi partisi. Demikian juga sebaliknya. Oke, itu mengenai relasi ekivalensi yang memiliki hal yang sama, jadi memiliki sebuah kaitan yang sama. Jadi kalau misalkan ini contoh-contohnya, ya, jadi memiliki kesamaan pariti dengan
memiliki kesamaan pariti dengan. Jadi kalau misalkan ya ganjil dengan ganjil, genap dengan genap, nah itu kan juga merupakan sebuah relasi ekuivalensi dan dia akan membagi himpunan bilangan tadi, misalkan relasi memiliki pada himpunan bilangan bulat, oke, himpunan bulat. Maka kalau seperti ini, maka himpunan bilangan bulat, Jadi kalau ada contoh ini, maka nanti kita akan ini himpunan bilangan bulat tadi. Ya, jadi kalau misalkan kalau seperti ini, maka himpunan bilangan bulat ya, untuk memiliki kesamaan pariti, ya, jadi memiliki kesamaan pariti dengan. Jadi artinya kalau genap ya genap, ya, ganjil dengan ganjil, maka bilangan bulat itu akan terbagi ke dalam dua kelas ekuivalensi, yakni kelas 0 dan kelas 1. Jadi kelas 0 itu kalau untuk semua bilangan genap, ya, kemudian kelas 1 ini untuk semua bilangan ganjil, sehingga dia akan bisa terpartisi ke dalam dua kelas, ya, jadi kelas 0 dan kelas 1. Ya, jadi ini adalah genap, ya, mulai dari 0, ada 2, ada 4, ada 6 dan seterusnya, kemudian 1, ada 3, ada 5, ada 7 dan seterusnya, ya, sehingga kita lihat bahwa ini akan merupakan partisi karena tidak ada elemen persekutuan di antara keduanya, ya, genap, ganjil, nggak ada satupun bilangan bulat yang sekaligus genap sekaligus ganjil, ya, sehingga mereka akan menjadi disjoin, ya, saling asing. Tetapi kalau ganjil dan genap ini kita gabungkan kembali, maka dia akan menjadi himpunan bilangan bulat yang seutuhnya. Oke, itu partisi. Nah, ini tadi partisi. Jadi secara teknis tadi sudah kita bahas bahwa kalau merupakan A1 jadi himpunan, jadi partisi dari suatu himpunan itu adalah himpunan bagian yang saling asing, ya, subset himpunan dari subset yang saling asing dari A, misalkan A1, A2 sampai dengan AN. Tetapi kalau A1, A2 sampai dengan A tadi digabung, itu akan kembali membentuk himpunan A. Itu pengertian dari sebuah partisi, dan tadi sudah kita bahas relasi hubungan relasi partisi dan relasi ekuivalensi. Oke. Nah ini jadi sehingga dengan demikian ya, jadi jika ya, jadi kalau misalkan implikasi itu sudah terbukti dua arah, ini akan menjadi konteks jika dan hanya jika. Ya, relasi ekuivalensi menghasilkan partisi akan mengakibatkan relasi ekuivalensi. Begitu. Ya, jadi coba ini nanti silakan di contoh ini, misalkan R adalah relasi pada himpunan bilangan bulat dengan aturan X relasi dengan Y kalau X dikurangi Y terbagi oleh 4. Ya, buktikan bahwa R ini relasi ekuivalensi, kemudian nyatakan kelas ekuivalensinya, dan nyatakan juga partisi yang ditimbulkan oleh R. Ya, jadi bisa dibuat sebagai latihan. Oke, kemudian tadi ada relasi ekuivalensi dan kemudian ada juga yang namanya relasi order parsial. Yang nantinya pada pekan depan itu kita akan membahas mengenai poset, ya. Jadi partially ordered set. Jadi himpunan yang ada ini. Jadi himpunan yang ini ada dinyatakan atau didefinisikan order parsial di situ. Ya, jadi poset ini nanti akan kita lebih khusus akan kita bahas pada pertemuan yang datang. Tetapi relasinya oke, kita bisa bahas hari ini. Ya, ini tentang ini relasi order parsial tadi. Nah, relasi order parsial ini berbeda dengan relasi ekuivalensi hanya pada satu aksioma. Ya, jadi kalau kita ingat, kalau relasi ekuivalensi tadi ini refleksif, simetris, dan transitif. Tetapi kalau yang relasi order parsial itu refleksif, antisimetris, dan transitif. Ya, jadi refleksif, antisimetris,
dan transitif. Ya, jadi berbedanya di sini. Ya, jadi kalau misalkan ada A berrelasi dengan B menghasilkan B berrelasi dengan A, kalau hanya jika A itu adalah sama dengan B. Nah, itu antisimetris. Itu kalau enggak itu, maka yang lainnya ya order parsial. Jadi sehingga dengan demikian yang seperti relasi apa? Relasi lebih besar sama dengan. Nah, relasi lebih besar sama dengan ini adalah merupakan relasi order parsial tadi ya. Jadi kalau misalkan ya, 1 dengan 1, oke, misalkan seperti ini. 1, 2, 3 tadi ya, 1, 2, 3. Kemudian ini sama-sama A-nya, ini sudah 1, 2, 3. Oke, ya 1 pasti dengan 1, 2 dengan 2 pasti, 3 dengan 3, ya. Tetapi 2 dengan 1, tapi tidak ada 1 dengan 2. 3 dengan 1 tidak ada. Oke, nah kemudian transitif enggak? Transitif. Kalau 1 berrelasi dengan 1 atau 1 berrelasi dengan 1 atau 2 berrelasi dengan 2, nah ini kita juga mana transitifnya? Jadi kan sudah antisimetris, oke, antisimetris hanya refleksif juga ada 1 relasi 1, 2 dengan 2, 3 dengan 2, 3. Kemudian 1 berrelasi yang antisimetris ya, kalau 2 dengan 1 ini tidak ada 1 dengan 2. 3 dengan 2 tidak ada, 2 dengan 3 tidak ada. Oke. Nah, sekarang transitifnya ada enggak? 1 dengan 1, 1 kemana? Oke. 3 dengan 2, 3 berrelasi dengan 2, 2 berrelasi dengan 1. Nah, ini. Oh ya, nanti di sini kan berarti 3 di sini ada. Nah, ini ada. Oke, ada 1 ini. 3 berrelasi dengan 2 ya. Kita lihat di sini 3 berrelasi dengan 2. Kemudian 2 berrelasi dengan 1 dan kita punya 3 berrelasi dengan 1. Ya, sehingga transitif ya, sehingga dengan ini ada satu aspek yang bisa menunjukkan bahwa ini adalah transitif, sehingga relasi lebih besar sama dengan ya, lebih besar sama dengan itu adalah relasi yang order parsial. Ya, dia bukan relasi ekivalensi, tetapi dia merupakan relasi order parsial. Ya, jadi nanti himpunan A, ya, jadi himpunan A yang memiliki relasi seperti ini, maka itu kita sebut sebagai poset, ya, jadi partially ordered set himpunan yang di dalamnya didefinisikan sebuah relasi order parsial. Oke, ini. Nah, contoh-contoh yang lainnya seperti kurang dari sama dengan, kemudian ini subset sama dengan, terbagi oleh, subekspresi, dan sebagainya. Ya, ini yang order parsial. Nanti akan lebih detail akan kita bahas pada pertemuan yang datang pada pembicaraan mengenai poset, ya, partially ordered set. Nah, ini partiality relation pada komputasi. Nah, oke, kapan ini partially hubungan relasi parsial, ya, jadi parsial terurut parsial, relasi terurut parsial ini di kita gunakan, ya tentunya ini pada kalau kita menggunakan ini membuat suatu program komputer, ya, program komputer. Di program komputer itu biasanya di ini apa namanya? Ini kalau misalkan kalau anak matematik itu biasanya kalau pada akhir gitu, kalau ambil topiknya ini, topik penelitiannya ini apa? Murni gitu ya, maka biasanya ini karena di situ harus menulis banyak-banyak sekali persamaan, maka sangat dianjurkan menggunakan LaTeX. Atau secara umum ya, jadi secara umum misalkan kalau ini, kalau Anda misalkan menulis ini bab 1, kemudian ada lagi file bab 2, kemudian tingkat pustaka, kemudian bab 3 itu metodologi, kemudian bab 4 itu adalah pembahasan, hasil pembahasan, kemudian bab 5 kesimpulan, misalkan seperti itu.
Ya, ini. Nah, eh, kalau keseluruhan bab itu kita tulis dalam dalam satu file gitu ya, dalam satu file, misalkan berbeda kalau seperti ini ya, dalam satu file isinya ada bab 1, ada bab 2, ada bab 3, ada bab 4, kemudian ada bab 5 begitu. Maka kalau semua itu kita tulis dalam satu file gitu ya, satu file, maka begitu ini filenya rusak, ya, jadi filenya ini rusak, ya semua bab itu juga akan rusak. Ya. Berbeda kalau kemudian kita ini bab 1 file sendiri, bab 2 file sendiri. Sehingga kalau misalkan ada kerusakan file, misalkan bab 1 rusak, maka yang rusak ya hanya bab 1 aja. Ya. Bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 itu aman. Tetapi kalau mereka itu kita jadikan satu file seperti ini, begitu file ini rusak, ya tidak hanya satu bab saja yang rusak, tapi semua bab itu juga akan rusak. Itu ya ini. Atau kalau satu file hilang, maka semua bab akan hilang. Berbeda kalau misalkan kita pilah seperti ini, jadikan satu bab itu satu file, maka kalau misalkan ada satu file itu hilang atau rusak, maka ya yang terdampak itu hanya aja, yang lainnya enggak. Ya. Nah, kalau misalkan di dalam pemrograman, misalkan kalau berbasis pemrograman seperti misalkan dalam LaTeX gitu ya, maka biasanya kita ini ya pakai yang sebelah kiri, model yang sebelah kiri ya, ini bahwa setiap bab itu kita tulis dalam file yang berbeda ya, file sendiri-sendiri. Nah, ini bab 1. Nah, oke. Kemudian kita punya file utama ya, dalam LaTeX itu kita punya file utama. Ini file utama yang nantinya digunakan untuk memanggil ya, oke, manggil untuk mengambil call ya, jadi meretrieve ya, atau retrieve bukan panggil ya, retrieve misalkan file bab 1, file bab 2, nah, ya gitu ya. Ya, sehingga dengan demikian begitu file utama ini kita cetak ya, jadi di sini hanya berisi perintah-perintah saja. Panggil bab 1, maka kemudian bab 1 ini akan dicetak. Kemudian panggil bab 2, maka bab 2 akan dicetak. Maka dengan demikian arah ya, jadi arah dari ini akan seperti ini ya. Jadi bab 1 ini akan ke sini, bab 2 ini akan ke sini, bab 3 ini akan ke sini, bab 4 akan ke sini, bab 5 akan ke sini. Begitu. Jadi artinya bahwa file utama ini ya, jadi file utama ini akan meretrieve, akan memanggil ini file bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 begitu. Yang kita edit adalah ini, yang kita edit sehari-hari adalah bab 1, bab 2 ini secara mandiri gitu. Jadi begitu kita cetak, maka mencetaknya itu langsung di sini ya. Jadi sekaligus di sini. Begitu file utama kita cetak, maka otomatis ya, karena dipanggil ya mereka akan tercetak juga. Seperti ini. Nah, ini akan berlaku ini satu arah gitu. Jadi nggak berlaku dua-duanya. Ya, jadi antisimetris tadi ya. Jadi antisimetris. Jadi poinnya di antisimetris. Jadi bab 1 dipanggil oleh file utama. Bab 2 dipanggil file utama, bab 3 dipanggil file utama. Tapi tidak pernah berlaku sebaliknya. Kalau bab 1 dipanggil file utama, maka bab 1 bisa memanggil file utama, nggak bisa. Ya, jadi sehingga dengan demikian alur skema seperti ini menggunakan skema relasi terurut parsial. Jadi ini adalah menggunakan relasi terurut parsial. Ya, atau partial ordered ya. Jadi relasi atau order ya, relasi order parsial. Terurut relasi order. Ya, jadi ini yang digunakan. Ya, jadi ada fungsinya ya, di relasi order parsial itu ada fungsinya. Oke, nah berikutnya kita sudah masuk mengenai fungsi. Nah ini apa itu fungsi? Mungkin ada yang mau cerita tentang fungsi. Apa itu fungsi?
Jadi kalau relasi, pokoknya dia merupakan himpunan bagian tak kosong dari produk kartesius antara himpunan A dan himpunan B. Nah, sekarang apa namanya? Ya, lalu kalau misalkan fungsi, ya ini fungsi apa? Kalau relasi tadi asalkan yang penting dia adalah himpunan bagian tak kosong dari perkalian himpunan ya, cross product atau produk kartesius antara himpunan A dan B. Nah sekarang kalau fungsi antara himpunan A ke himpunan B itu apa? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau untuk fungsi pada himpunan A dan B itu relasi yang memetakan setiap anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Oke. Ya, sehingga fungsi ini merupakan sebuah relasi khusus, ya. Jadi, jadi dia adalah satu relasi khusus yang ada tidak hanya sekedar himpunan tak kosong, ya. Jadi bukan tidak hanya sekedar subset tak kosong dari sebuah produk kartesius, tetapi dia merupakan dengan kondisi khusus. Ya, setiap elemen di A itu dipetakan tepat satu di elemen di B. Ya, jadi begitu itu yang merupakan fungsi. Ya. Jadi fungsi ini kita lanjut di sini kita punya